Banyak orang yang bilang punya indera keenam itu suatu keistimewaan. Nyatanya, sebagian dari mereka menyatakan itu sebagai suatu kesialan, termasuk Ria yang mengemukakan itu. Ia tak merasa kalau bisa melihat makhluk tak kasat mata adalah sebuah anugerah. Malah menganggapnya sebagai malapetaka daripada sebuah keberuntungan. Karena terkadang para makhluk menunjukkan ekstensinya tak kira-kira dan tak kenal waktu, walau itu siang bolong sekalipun. Seperti saat-saat seperti ini, Ria menghembuskan nafas kasar saat melihat makhluk putih berlendir itu sedang menjilat darah di sebuah pembalut. Memutuskan segera pergi sebelum sosok itu menyadari kalau Ria bisa melihat keberadaannya. Bergidik ngeri, ia mengurungkan niat, tak jadi masuk ke dalam toilet. Lebih baik ia pergi toilet di pom bensin daripada buang air dengan melihat pemandangan menjijikan begitu. Begitu berbalik tersentak dirinya saat berpapasan dengan Bu Rahma. Dekan Fakultas Ekonomi itu tersenyum ke arahnya. "Sudah selesai, Ria?" Ria pun menjawab, "Sudah, Bu." Bohong sembari tersenyum. Bu Rahma melewatinya, hendak masuk ke dalam toilet. Tangannya terulur dengan mulut terbuka, berencana untuk memberitahu Bu Rahma. Tapi ia rasa wanita itu tidak akan percaya. Susah untuk memberitahu orang yang matanya tak sama seperti dirinya. Bisa-bisa ia dicap gila. Geleng kepala, Ria beranjak pergi dan kembali menuju kantor untuk duduk di kursinya. Sekilas melihat Farah, salah satu dosen Fakultas Bahasa berumur 2 tahun lebih tua darinya, sedang meringuk di kursi. "Kenapa, Kak?" tanyanya, sedikit heran karena tak biasa Kak Farah yang selalu tampak anggun berbuat seperti itu. "Datang bulan, Ri," jawabnya. Ria mengangguk, namun seolah menyadari sesuatu. Matanya terbelalak, menoleh ke arah Farah. Jangan-jangan pembalut di toilet tadi. "Kak," panggil pelan. Kenapa?" Farah masih meringis, menelengkup wajah di atas meja sembari tetap memegangi perutnya. "Aku mau tanya. Mungkin ini sedikit menyinggung. Kalau tidak mau dijawab juga gak apa-apa. Gak apa, bilang aja, Ri." "Kakak ada buang pembalut di toilet." Seketika Farah duduk tegak sembari menatap Ria dengan mata melotot, membuat gadis itu sedikit terkejut karena tingkahnya Farah yang tiba-tiba. "Kamu tahu dari mana?" Tadi aku ke toilet." "Astaga, aku lupa, Ria. Aku meninggalkan pembalutku di sana karena perutku sangat sakit. Aku menunda untuk mencucinya." Kak Farah bangkit dari duduknya. "Mau kemana?" Ria bertanya, menahan langkah Farah. "Ke toilet. Mau ambil pembalutku yang tadi." Terdiam sejenak. Ia ingin mengatakan sesuatu. Entah kenapa tak keluar suara apapun. Akhirnya ia malah diam saja sembari menatap Farah keluar dari kantor. Tak lama wanita itu kembali dengan wajah bingung. Farah duduk di kursi, lalu memutar badan menghadap Ria sembari mencolek bahu gadis itu. "Kamu tahu, Ri?" bisik memulai kata. "Apa, Kak?" sahut Ria. "Masa, Ri, aku kan ke toilet ya?" ucapnya. "Aku tahu dong di mana aku letakkan pembalutku tadi, dan aku yakin aku meletakkannya di dekat tong sampah. Tapi begitu kulihat, pembalut itu sudah bersih tanpa darah setetes pun," tukasnya dengan wajah bingung. "Aneh banget gak sih?" Ria menatap lekat. "Jadi sekarang pembalut itu kakak letakkan di mana?" "Aku buanglah,"
Toh udah gak ada darahnya lagi. Tadinya sih mau aku cuci. Kenapa gak kakak cuci dulu? Sudah bersih, ngapain dicuci? Ria menggelengkan kepala, menatap Farah dengan lekat. Ia tak mengatakan apa-apa selain menatap Farah sembari menggaruk kepala yang tak gatal. Meneguk ludah dengan susah payah saat Kak Farah cerita dengan enteng. Sementara itu terus menatap ruang di belakang wanita itu. Mungkin orang lain yang melihatnya hanya sebatas ruang kosong belaka. Namun bagi Ria, sebisa mungkin ia membuang pandangan dari sosok putih berlendir yang tadi ia lihat di kamar mandi. Kini sudah berada di belakang tubuh Farah dan terus mengendus tubuh wanita itu. Karena Farah bau darah dan bagi mereka itu wangi. Sangat menyeramkan. Kok bisa ya? Apa ada yang nyuciin pembalutku? Tapi siapa yang mau? Wong aku sendiri kalau nyentuh darah milikku ya jijik. Tapi syukur juga ada yang mau nyuciin. Tahu kali ya aku sedang sakit perut. Ria mendengarkan saja ucapan Farah. Ia hanya menjawab dengan cengiran. Bimbang antara harus mengatakan atau tidak. Tapi nanti kalau dikatakan bisa-bisa Kak Farah malah ketakutan. Menurutmu kenapa, Ri? Mukamu kok pucat gitu? Ia menggelengkan. Sekilas melirik Farah. Bergidik saat melihat sosok lendir itu masih berdiri di belakang Farah sembari mengendus-ngendus. Mungkin nanti ia akan mengatakannya. Sudah Ria duga, tak mudah membuat orang percaya atas apa yang ia percayai, kecuali itu benar-benar dilihat oleh mata mereka sendiri. Terbukti saat ia mencoba menjelaskan pada Farah, bahkan dengan perkataan pelan yang tak menyinggung. Wanita itu malah tertawa dan menyuruhku minum obat. Kemudian berlalu dan meninggalkan karena Farah masih di kelas. Ria menghela nafas. Seharusnya ia diam saja tadi. Namun hanya sedikit khawatir, maka ia nekat melirik arloji di tangan kiri. Ia menghela nafas. Seharusnya ia diam saja tadi. Masih ada satu kelas lagi yang belum ia masuki hari ini. Merapikan buku-buku, ia membawa pergi menuju kelas tersebut. Begitu berada di depan pintu, ia berhenti sebentar, termenung karena merasakan hawa sedikit tidak enak. Aura negatif yang begitu kentara. Ria merasakan sesuatu yang bergejolak dari perut hendak keluar dan sebisa mungkin ia tahan. Perlahan membuka pintu. Pandangannya menelisik, mencari dari mana hawa yang tak mengenakan itu berasal. Lihat satu persatu mahasiswa yang akan ia ajar hari ini. Salah satu kebiasaan juga sebelum memulai materi. Tak ada lagi yang aneh. Ria masih ingat betul. Tatapannya berhenti pada mahasiswa yang duduk di pojok kelas paling depan. Randi, nama mahasiswa itu. Ria masih ingat betul awal perkenalan dengan Randi. Ia tak melihat sosok yang berada di punggung pemuda itu. Namun kini ada sosok makhluk yang menggantung di punggungnya. Membuat Ria sejenak tercengang. Apa yang dilakukan Randi sampai diikuti makhluk mengerikan seperti itu? Sosok makhluk dengan rambut gimbal, dengan leher lentur yang seperti tak menetap di tempat, seolah hilang kendali hingga setiap sosok itu bergerak, kepalanya berputar-putar seperti bola tanpa lampu. Ria tak bisa melepas pandangan. Hal paling bodoh yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Seharusnya saat ini ia menyadari kalau sosok itu ada di sini. Ia tak perlu memandangnya, karena sekarang matanya dan mata sosok itu saling bersinggungan. Ria sudah ditandai. Buru ia mengalihkan pandangan, namun sudah terlambat karena sosok mengerikan itu kini merangkak turun dari punggung Randi dan berhenti tepat di depan wajahnya, sembari menyeringai dan menyebalkan.